بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. والحمد لله, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian nikmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul melanjutkan pelajaran kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki penjelasan dari beberapa ayat dari suratul Qiyamah, dan telah kita sebutkan bahwa surah ini merupakan surah bantahan terhadap orang-orang kafir yang ingkar terhadap hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali setelah mereka mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dalam hal mengembalikan mereka itu adalah suatu hal yang sangat mudah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bahwa kami mampu untuk menyempurnakan penciptaan atau pengembalian dari ciptaan jari jemari mereka. Demikian pula tubuh mereka dikembalikan seperti semula, dan itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara manusia ada yang mengingkari yang namanya hari kebangkitan itu, mengingkari yaumul qiyamah, dan menyangka bahwa kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang terakhir, sehingga dalam kehidupannya yang menjadi perhatiannya
hanyalah apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan hari kiamat, maka dia berbuat fujur. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu telah berbuat fujur. Yang dimaksud fujur di sini adalah mendustakan. Manusia itu telah mendustakan hari yang ada di hadapannya. Hari kebangkitan. Hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kapankah terjadi hari kiamat itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan ejekan dari mereka. Pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka ragu terhadap yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebahagian dari keadaan hari kiamat itu sebagai tarhib untuk memberikan rasa takut bahwa begitulah keadaan mereka nantinya di saat mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Fa idza bariqal basar, apabila pandangan itu terbelalak, yang menunjukkan takutnya mereka dengan kondisi hari kiamat. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Orang-orang yang lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sengaja Allah akhirkan, tunda siksaan mereka. Sampai kapan? Sampai datangnya hari di mana pandangan-pandangan mereka itu terbelalak. Nah, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Di mana mereka bersegera dalam keadaan mengangkat kepala-kepala mereka. Pandangan mereka tidak la yartaddu ilaihim tarfuhum, yakni tidak berkedip sedikit pun. Dalam keadaan hati mereka itu kosong. Begitulah keadaan hari kiamat itu. Ditambah lagi kata Allah, wa khasafal qamar, dan bulan tersebut khasaf, hilang cahayanya, hilang keindahannya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, lalu dikumpulkanlah antara bulan dan matahari. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan bulan dan matahari kecuali pada saat itu. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keduanya. Namun pada hari kiamat akan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Langit, matahari, bulan itu adalah makhluk-makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit ini akan dilipat oleh Allah. Langit dan bumi ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tubaddalu al-ardu ghairu al-ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada hari ketika langit itu akan diganti oleh Allah, langit dan bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keadaannya bukan langit dan bumi yang kita saksikan sekarang ini. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang pergantian. Apakah yang dimaksud pergantian langit dan bumi? Maksudnya bahwa langit dan bumi yang akan muncul nantinya adalah langit dan bumi yang baru.
Adapun yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Allah. Atau yang dimaksud pergantian langit dan bumi, yakni bentuknya, keadaannya. Sebab di dalam bahasa Arab kata-kata tabdil mencakup dua hal ini. Kalau ada sebuah rumah misalnya, lalu kemudian rumah itu direnovasi sehingga kondisinya tidak seperti kondisi ketika awalnya, maka orang ketika melihatnya, dia mengatakan buddilal bait, rumah ini telah diganti. Maksudnya yang diganti adalah bentuknya, keadaannya, renovasi. Dan pendapat yang mengatakan bahwa yang diganti adalah kondisinya, bentuknya, adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Bahwa matahari dan langit, demikian pula bumi, tetap langit dan bumi yang ada. Namun Allah Subhanahu wa taala mengganti sifatnya. Gunung diterbangkan sehingga bumi itu jadi rata. Tidak ada yang rendah dan tidak ada pula yang tinggi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka. Begitulah keadaan sebahagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahwalu yaumil qiyamah, kengerian yang terjadi pada hari kiamat itu. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Maka manusia pada saat itu ketika mereka melihat kondisi yang seperti ini, disebabkan karena rasa takutnya dia melihat kondisi yang sangat mencengangkan, menakutkan, maka dia pun mengatakan ainal mafar, di mana tempat kita berlari? Di mana tempat keselamatan? Nah, mereka berusaha untuk mencari tempat perlindungan. Kondisinya sangat mengerikan sekali. Ya. Kalau sekarang ini bulan masih nampak, ya. Nah, yang datang paling baru gempa bumi, itu orang sudah ketakutan luar biasa. Yang datang tsunami, orang sudah pada ketakutan, merasa ngeri, merasakan itu. Nah, gimana kalau sampai bumi terbang? Hah? Bisa dibayangkan ini. Ini gunungnya terbang. Bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit berubah. Matahari dan bulan dihilangkan cahayanya. Lalu kemudian digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan sekali. Ainal mafar? Di mana tempat selamat? Di mana tempat kita berlari? Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Sama sekali tidak. Maksudnya tidak ada tempat perlindungan. Tidak ada tempat perlindungan sama sekali. La wazar. Tidak ada tempat untuk berlindung. Ila rabbik, hanya kepada Rabbmu lah. Yauma idzin, pada hari itu, pada saat itu, al-mustaqar, tempat yang menetap. Ini tidak ada jalan lain. Yang dapat menyelamatkan seorang hamba adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah. Dan Allah hanyalah memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang Allah rahmati. Dari kaum mukminin, dari orang-orang yang taat, mereka itulah yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu tidak ada. Tidak ada yang mendapatkan perlindungan. Mau berlindung pada siapa? Pada hari kiamat itu manusia akan terbagi-bagi. Mereka akan menuju kepada siapa yang dahulu mereka sembah ketika di dunia. Yang ketika di dunia penyembah matahari, maka diperintahkan untuk berbaris, berkumpul dengan para penyembah matahari. Yang menyembah bulan demikian pula.
yang menjadi pengikut Fir'aun, pengikut Haman. Demikian pula para pengikut Taghut, demikian pula. Sehingga manusia itu kondisinya zumratan zumrah, berkelompok-kelompok. Nah, dan manusia itu akan dipanggil berdasarkan imamnya, pemimpinnya ketika di dunia itu siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada hari kiamat nanti kami akan menyeru setiap manusia berdasarkan pemimpinnya mereka. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini berita gembira kepada ahlus sunnah, orang-orang yang komitmen mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, dalam beraqidah, dalam bertauhid, bahwa mereka tidak punya imam kecuali Rasulullah, sehingga mereka nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga termasuk di antara mereka yang dikumpulkan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, maka mereka inilah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Adapun mereka yang dahulu menyembah taghut, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka akhir kehidupan mereka adalah kesengsaraan. Nah, dan di sana ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana seorang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Adil, seorang imam yang adil. Adil dalam menetapkan hukumnya. Imam yang taat kepada Allah, adil terhadap rakyatnya. Ini mendapatkan keutamaan. Ya. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh sejak mudanya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari muda dia telah rajin ibadah, ta'ah. Kalau orang tua umur 50, 60 tahun ya, bertaubat, beribadah, satu hal yang wajar. Nah, wajar yang demikian. Kalau ada orang tua 50, 60 tahun belum juga sadar, ini kurang ajar ini ya. Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajalnya semakin dekat tapi sholat juga tidak pernah. Ya. Ibadah juga tidak. Allahul musta'an. Sehingga umur yang demikian seorang beribadah wajar. Akan tetapi seorang ketika dia semenjak mudanya terbiasa dengan taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jarang orang yang seperti ini keadaannya. Kebanyakan mereka memanfaatkan masa mudanya dalam kemaksiatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Orang ini akan diberikan naungan oleh Allah, perlindungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, seorang yang hatinya itu selalu tergantung kepada masjid.
muadzin memanggil, mengumandangkan azannya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak tenang hatinya kecuali dia harus mendatangi masjid, melaksanakan salatul jamaah bersama kaum muslimin. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, dua orang yang mereka saling cinta, mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dan berpisah karena Allah. Ini keutamaan. Ketika kita cinta kepada seorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak termasuk dalam golongan ini orang-orang yang membangun perasaan cintanya itu karena dunia, karena kedudukan. Kenapa cinta dengan si fulan? Ya karena dia orang kaya. Ini enggak termasuk ini. Kenapa kamu cinta kepada fulan? Oh, dia orang dekatnya presiden. Nah, ini karena kedudukan. Nah, kenapa kamu cinta kepada fulan? Ya, karena senang aja, penghibur. Mungkin pelawak atau Nah, maka ini tidak termasuk. Akan tapi seorang yang mencintai orang lain karena Allah, karena dia bertakwa, karena dia rajin ibadah, maka dia cinta kepada orang itu. Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu ketika dia bersedekah ikhlas. Sebab yang namanya tangan kiri itu selalu identik dengan hal-hal yang kotor, seperti yang mengotori. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu hasabin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Yang keenam adalah seseorang yang didatangi oleh seorang wanita yang cantik, berparas cantik dan dari keturunan yang terhormat, mengajak dia untuk berzina, mengajak dia untuk berbuat mesum. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berparas cantik dari keturunan yang dikenal, ya, darah biru, ngajak untuk berzina. Siapa yang pernah mengalami hal ini? Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Nah, dan bukan berarti kita berharap-harap ya. Nah, ya mudah-mudahan saya termasuk di antara golongan ini. Mungkin nanti kedatangan seorang wanita cantik, ya, dari keturunan yang baik datang, lalu nanti saya mengatakan inni akhafullah. Iya kalau kamu mengatakan itu. Nah, ya, tapi fitnah itu sangat cepat sekali menyambar. Nah, kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian, lalu dia pun menangis, berlinang air matanya karena Allah. Ini namanya menangis karena Allah. Al-buka'u min khasyatillah. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ya. Kalau seorang menangis di hadapan orang, nah, ya, ini masih ada kemungkinan.
Nah, mungkin karena di hadapan orang, apalagi kalau ada yang nyuting kan gitu. Ya. Ada yang syuting, tambah nangis dia. Maka ini bisa jadi mutabaki. Orang yang berpura-pura menangis. Tapi kalau seorang dalam keadaan sendiri, di saat manusia yang lain dalam keadaan tidur, pulas, dia sendirian, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Nah, dia menangis karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tangisan yang ikhlas, ya. Tangisan yang ikhlas. Karena ya jelas tidak ada riaknya. Riak itu kapan? Ketika seseorang beribadah dalam keadaan dia merasakan dalam ibadahnya itu untuk diperlihatkan kepada orang lain. Nah, tapi ini dalam keadaan sendiri. Maka ini lebih baik. Nah, di antara tanda keikhlasan ketika seorang itu ada orang yang melihat dia, tidak ada orang yang melihat dia, sama ibadahnya. Sama. Ya. Tapi kalau misalnya seorang itu ketika ada orang, ibadah Masya Allah. Ketika ada orang. Nah, tapi ketika nggak ada, ya bermalas-malasan dia. Nah ini dipertanyakan. Dan itu imannya orang-orang munafiqin. Ibadahnya orang-orang munafiqin. Nah, fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Kalau mereka ingin salat, mereka salat bermalas-malasan. Itu pun tujuannya adalah untuk diperlihatkan riya di hadapan manusia. Maka seorang yang sendiri dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala menangisi dosa-dosanya. Maka ini termasuk di antara mereka yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yawma idzin mustaqar, kepada Rabbmu lah merupakan tempat yang menetap. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Akan diberitakan kepada manusia pada saat itu bima qaddama wa akhar, dari apa yang pernah dia amalkan, yang pernah dia lakukan, yang dahulu dan yang belakangan. Ini semuanya dari awal, dari apa yang diamalkan sampai akhir amalan. Allah tidak menzalimi sedikit pun. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan sekecil apapun dari kebaikan, maka kebaikan itu akan dia lihat nanti. Akan ada hasilnya. Sekecil apapun. Jadi dari sini menunjukkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan kita menganggap ringan satu amalan saleh. Ya, jangan kita menganggap sepele. Walaupun sekedar ketika bertemu dengan seorang muslim kita senyum. Walaupun sekedar itu. Nah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pun dari kebaikan. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, ya. Senyum pada saudara itu sedekah. Sekecil apapun itu. Nah, ada duri di jalan, kita berusaha untuk menyingkirkan agar kemudian orang terhindar dari kemudaratan. Itu kebaikan. Kebaikan apa saja, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Walaupun kita hanya sekedar mengucapkan zikir, subhanallah, itu kebaikan ini. Walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu kebaikan. Ringan. Namun sedikit orang mengamalkannya.
Karena satu saja kata subhanallah yang diucapkan itu akan kita lihat hasilnya nanti pada yaumul qiyamah. Demikian pula sebaiknya. Amalan keburukan sekecil apapun akan dilihat nanti hasilnya pada yaumul qiyamah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan sekecil apapun dari keburukan akan dia lihat hasil. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak zalim sekecil apapun. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan al-insanu, seorang manusia itu ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, basirah. Dia melihat dirinya sendiri. Melihat dalam artian dia akan menjadi saksi terhadap apa yang telah dia lakukan. Nah, akan menjadi saksi dirinya. Setiap kita ini, ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tersembunyi apapun yang pernah kita amalkan di dunia, sekecil apapun. Nah, kalau mulutnya jujur, maka yang lain mungkin akan diam. Ingat kamu pernah melakukan ini. Jadi diingatkan masa-masa yang lalu. Ya, maka dia mengatakan, iya, ya Allah, saya mengakui, ya Allah, saya mengakui, memang saya pernah berbuat itu, memang saya pernah melakukan itu. Nah, berarti dia jujur. Nah, seperti jujurnya seorang hamba yang ketika dicatat kesalahan-kesalahan amalan dia ketika di dunia itu sampai 99 lembar. Ya, satu lembar catatan pada yaumul qiyamah, satu lembar sejauh mata memandang. Bukan satu lembar ini ya, kertas. Sejauh mata memandang, ini satu lembar catatan kesalahan hamba Allah ini. Itu 99 lembar sijil. Nah, Anda mengakui ini semua, bahwa ini pernah Anda lakukan? Iya, saya mengakui. Kata hamba ini. Apakah kamu punya kebaikan? Dia mengatakan, ya Allah, saya merasa tidak pernah berbuat kebaikan. Kata Allah, engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Diperlihatkan bitaqah. Ya. Kalau kita perumpamakan, kayak KTP lah. Nih, ini kebaikan kamu. Ada yang tertulis la ilaha illallah. Untuk apa ini ya Allah? Apakah ini bermanfaat dibandingkan 99 catatan kesalahan dan dosa yang pernah saya lakukan? Kata Allah, engkau tidak dizalimi hari ini. Ketika bitaqah ini ditimbang di amalan solehnya, saking beratnya menerbangkan semua lembaran-lembaran kesalahan itu, dan Allah maafkan dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, kenapa? Karena keikhlasan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya, menghapuskan dosa-dosanya. Nah, boleh jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dosa besar itu menjadi kecil disebabkan karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Misalnya dia cinta kepada Allah, hatinya yang dia berusaha untuk ikhlas. Kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Boleh jadi satu amalan kecil menjadi besar karena niatnya, apa yang terdapat dalam hatinya dari keikhlasan. Dan boleh jadi satu amalan besar namun kecil, yang mengecilkan adalah niatnya. Mungkin dia tidak ikhlas, mungkin niatnya dicampur dengan riya dan yang lain sebagainya. Nah, seorang tidak dizalimi sedikit pun. Kalau toh kemudian seorang hamba itu
dihadapkan di hadapan Allah. Dibuka mulutnya untuk berbicara. Apakah benar kamu melakukan ini dan itu? Lalu mulutnya mendustakan. Kata mulutnya, tidak. Saya tidak pernah melakukan itu. Maka ditutuplah mulutnya. Nah. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan menutup mulut-mulut mereka yang berbicara. Siapa? Tangan-tangan. Yang menjadi saksi siapa? Kaki-kaki mereka. Tangan dan kaki pada bersaksi semua, berbicara. Nah, bahwa mulutnya itu berdusta. Jadi tidak akan ada yang bisa tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita amalkan, semuanya akan dikabarkan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu terhadap dirinya yang akan menjadi saksi. Ya. Yang akan menjadi saksi. Dan itu hujjah yang akan ditegakkan kepada hamba tersebut. Jadi jangan disangka ketika seorang itu berada di tempat sendirian, asyik dengan kemaksiatannya, tidak ada seorang pun yang melihat. Tidak. Tubuh-tubuhnya itulah yang akan menjadi saksi. Tubuh-tubuhnya dia yang akan merekam. Nah, berbagai kejadian. Jadi seorang tidak akan bisa terlepas. Nah, ya, ibaratnya tangan dan kaki ini, ya, tukang apanya itu, tukang syutingnya, ya, harus kemanapun kamu pergi akan diikuti. Tak mungkin mau pergi satu tempat lepas tangan lepas kaki, nggak bisa kan? Tak mungkin. Nah, semuanya akan menjadi saksi. Nah, walau alqa ma'adzirah, ya, walaupun dia menyampaikan uzur-uzurnya, walaupun dia menyampaikan, ya Allah, karena saya begini. Kadang-kadang mereka dusta. Ya Allah, belum datang, nggak ada yang menasihati saya. Yang bersaksi itu tangan dan kaki. Bohong. Nah. Kulit-kulit ini akan bersaksi. Nah. Kulit itu akan mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Nah. Karena ketika mulutnya ini berdusta, ya, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kulitnya ikut berbicara. Kaget mereka. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian jadi saksi? Kami, kata mereka, antaqanallah. Allah yang membuat kami berbicara. Ya, dan Allah yang membuat segala sesuatu itu bisa berbicara. Nah, walau alqa ma'adzirah, walaupun dia menyampaikan uzur-uzurnya. Pada hari kiamat itu bukan hari uzur, ya. Hari kiamat itu adalah hari hisab. Manusia akan dihisab, ya, dengan apa yang mereka kerjakan. Fa yauma idzil la yanfa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun. Pada hari itu kata Allah adalah hari yang tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim ketika mereka mencari-cari alasan, mencari-cari uzur, wa la hum yusta'tabun, dan mereka tidak akan diminta untuk menjadikan Allah itu ridha kepada mereka, tidak. Nah, kalau dunia ini masih ada kesempatan. Tapi kalau di akhirah, yaumul jaza, hari pembalasan, semuanya akan dibalas, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hari kiamat itu hari qisas. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara hamba Allah ada yang akan menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Nah, hadis Abi Hurairah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya
harta, tidak punya dinar. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut secara hakiki adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa amal solehnya. Datang bawa sholat, datang bawa amal puasa, amal zakat, amal haji, amal ini dan itu. Setumpuk amal soleh dia bawa. Ternyata hari itu adalah hari qisas. Ya, pembalasan. Ternyata orang yang membawa amal soleh yang banyak ini, dia pernah membunuh jiwa yang tanpa hak untuk dibunuh. Maka kebaikannya diberikan pada orang itu. Dia pernah menzalimi si fulan, dia pernah mencaci si fulan, dia pernah menggibah si fulan. Dia tidak memelihara lisannya. Maka kebaikan-kebaikannya itu diserahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Saking seringnya dia menzalimi orang, kebaikannya sudah habis, tapi masih ada yang belum diberikan kebaikan itu. Nah, gimana? Nah, orang yang dizalimi ini dilihat kesalahan-kesalahannya. Dosa-dosanya ditumpukan kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Lalu orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Amalan soleh habis. Dosa orang ditimpakan kepada dia. Bangkrut. Ya. Nah, keuntungan tidak ada, modal habis. Ya, yang ada adalah utang. Nah, bertumpuk-tumpuk. Bangkrut di akhirat. Nah, kalau bangkrut di dunia, ya paling dikejar-kejar orang. Kan gitu. Ya, banyak utang, dikejar sana sini, takut dia sembunyi. Nah, itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat mau kemana? Nah, bangkrut. Nah, neraka. Lempar sana aja sudah. Allahumma musta'an. Bahaya ikhwah. Ya. Tapi bagi seorang mukmin itu yang seperti ini jadi tasliyah, penghibur. Kadang-kadang ya. Nah, dan itu adalah sunnatullah. Setiap orang yang beramal saleh, setiap orang yang komitmen dengan agamanya, dengan sunnah, itu pasti akan mendapatkan cobaan dari berbagai arah. Syaitan akan menggoda dari berbagai arah. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, kata Waraqah bin Naufal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru mendapatkan wahyu dari Allah, waktu itu beliau masih belum mengerti bahwa beliau itu telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, telah dipilih oleh Allah. Dia tidak tahu. Dia datang bersama istrinya Khadijah kepada sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini, ya, seorang Nasrani yang membaca kitab Injil, mengerti tentang isi dan kandungan Injil. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaannya, kondisinya, kata Waraqah, yang datang kepadamu itu adalah yang pernah datang kepada Musa. Itu teman rahasianya. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, aduh, inginnya aku untuk memberikan pertolongan kepadamu ketika kaummu mengeluarkan kamu dari kampungmu, mengusir kamu dari kampungmu. Kaget Rasulullah SAW. Hawa mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir aku dari kampungku? Apakah mereka akan mengeluarkan aku dari kampungku sendiri? Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak seorang pun yang mendatangkan seperti apa yang engkau bawa ini, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dan itu sunnatullah. Manusia ini terbagi dua. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Hizbullah, mereka yang senang dengan orang-orang yang taat. Hizbus syaitan, mereka yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah sunnatullah. Sehingga dibutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kita beramal soleh, ada saja. Ada orang yang mencaci kita, ya. Nah, baru melihara jenggot, ya. Lupa. Ada yang bilang kayak kambing. La ilaha illallah.
Nah, kalau ingin membalas ya gampang aja sebenarnya kan. Berapa banyak binatang yang tidak berjenggot? Nah, ya tapi lah, sudahlah. Sabar. Ya. Yang nantinya itu akan menjadi perhitungan pada hari kiamat. Ya. Kalau belum ada penyelesaian di dunia, hari kiamat jadi hari qisas. Bisa bangkrut orang itu. Kan begitu. Ada orang yang mugibah kita, wah fulan ini begini dijelek-jelekkan. Ya sudahlah, sabar. Naam. Ya, tidak terselesaikan di dunia, di akhirat. Nah, tidak akan masuk surga seseorang kecuali kalau ini semua telah terselesaikan. Nah, terselesaikan. Jadi benar-benar hisab, yaumul qisas, yaumul jaza, hari pembalasan pada waktu itu. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang muslim itu selalu berada di antara syukur dan bersabar. Syukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada kebenaran. Ketika ada cobaan-cobaan, ya sabar. Sabar menghadapi itu. Di samping cobaan itu pasti ada hikmahnya. Di samping cobaan itu pasti ada kemaslahatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Menakjubkan urusannya orang mukmin itu. Semua urusannya baik. Dan ini tidak ada yang punya sifat ini kecuali kalau dia seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Itu kebaikan bagi dia. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan cobaan, maka dia bersabar. Dan itu juga merupakan kebaikan bagi dia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan sampai kepada ayat yang ke-15. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.